Tragedi Capocannese adalah salah satu peristiwa terkelam dalam dunia sepak bola. Sebuah kecelakaan pesawat yang melibatkan klub sepak bola asal Brazil, Associação Capocannese de Futebol, yang terjadi pada 28 November 2016. Pesawat yang membawa tim, staf, dan jurnalis ini jatuh di dekat Medellin, Kolombia. Ketika mereka dalam perjalanan untuk pertandingan final Copa Sudamericana melawan klub Kolombia, Atlético Nacional. Tragedi ini juga membawa perhatian internasional terhadap standar keselamatan penerbangan, khususnya dalam pengelolaan penerbangan charter untuk tim olahraga di kemudian hari. Lalu bagaimanakah kronologi tragedi tersebut? Tim sepak bola cerdas akan mencoba merangkumnya untuk Anda. November tahun 2016, wasit yang memimpin pertandingan leg kedua semifinal Copa Sudamericana antara Capocannese melawan San Lorenzo meniup pertandingan usai. Skor berakhir tanpa gol dan hasil itu cukup membawa wakil Brasil tersebut melaju ke babak final Copa Sudamericana. Itu karena di leg pertama, Capocannese berhasil menahan imbang San Lorenzo di markas lawan 1-1. Publik Capocannese beserta para pemain dan staf juga pelatih merayakan dengan gembira hasil tersebut. Namun, siapa sangka bagi para pemain, pelatih, dan staf, itu adalah rasa gembira terakhir yang mereka rasakan di dunia. Sementara bagi para fans Capocannese, mereka akan melihat sesuatu yang sangat berbeda dan tak akan pernah mereka bayangkan di beberapa hari selanjutnya. Jauh dari hingar-bingar kegembiraan saat itu, sosok-sosok tak terlihat sedang bersiap melakukan perintah dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan mereka beberapa hari kemudian, dan mereka sedang mengawasi kegembiraan di arena Konda sore itu. 4 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2016, seluruh staf, pelatih, dan skuad Capocannese bersiap menuju Kolombia. Capocannese melakukan penerbangan dengan penerbangan Lamia 2933. Sayang sekali, pesawat yang membawa skuad tim yang berjersey hijau tersebut harus jatuh dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Jose Maria Cordova di kota Medellin, Kolombia. Pesawat ini merupakan pesawat charteran yang mengangkut 81 orang serta terdiri dari 72 penumpang dan 9 awak. Pesawat ini juga mengangkut tim sepak bola Capocannese. Mereka kebetulan sedang dalam perjalanan untuk menghadapi partai final melawan Atlético Nacional dalam ajang final Copa Sudamericana tahun 2016. Laporan resmi dari Badan Penerbangan Sipil Kolombia mendapati penyebab kecelakaan itu adalah kehabisan bahan bakar akibat rencana penerbangan yang tidak tepat dari maskapai dan kesalahan pilot mengenai pengambilan keputusan yang buruk saat situasi genting, termasuk kegagalan untuk menyatakan keadaan darurat selama 36 menit setelah tingkat bahan bakar menjadi sangat rendah, sehingga gagal memberitahu kontrol lalu lintas udara di Medellin. Hingga beberapa detik mesinnya yang kekurangan bahan bakar mati, dan 18 km dari bandara bahwa pendaratan segera diperlukan.
Namun, pendaratan itu urung dilakukan hingga pesawat naas tersebut jatuh menemui takdirnya. Kelompok Investigasi Kecelakaan Udara Grupo de Investigación de Accidentes Aéreos, kelompok investigasi dari Unit Administratif Khusus Penerbangan Sipil Kolombia, menyelidiki kecelakaan tersebut dengan bantuan BAE Systems atau perusahaan penerus British Aerospace, yakni produsen pesawat terbang, dan cabang investigasi kecelakaan udara Inggris AAIB sebagai badan investigasi negara produsen. Sebuah tim yang terdiri dari 3 penyelidik kecelakaan dikerahkan. Mereka bergabung dengan penyelidik dari Otoritas Penerbangan Nasional Bolivia, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil atau Dirección General de Aeronautica Civil. Secara keseluruhan 23 spesialis dikerahkan dalam investigasi tersebut. Selain itu, 10 penyelidik dari Kolombia, Bolivia, serta Inggris, Brasil, dan Amerika Serikat juga turut serta menyumbangkan personel untuk investigasi ini. Pada tanggal 29 November sore, para pihak terkait melaporkan bahwa kedua perekam penting di penerbangan, yakni FDR atau perekam data penerbangan, dan perekam suara kokpit yakni CVR, telah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Bukti yang sangat cepat muncul yang menunjukkan bahwa pesawat kehabisan bahan bakar. Pramugari yang selamat dari kecelakaan melaporkan bahwa ada kata-kata terakhir dari kapten, yakni tidak ada bahan bakar di sini, dan transmisi untuk efek itu dari pilot ke ATC didengar oleh awak pesawat lainnya dan direkam di menara kontrol. Tak lama setelah kecelakaan, orang yang memimpin investigasi menyatakan tidak ada bukti bahan bakar di dalam pesawat dan pesawat tidak terbakar saat jatuh. Analisis FDR menunjukkan keempat mesin terbakar beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi. Investigasi menemukan bahwa Lamia secara konsisten mengoperasikan armadanya tanpa muatan bahan bakar ketahanan yang diwajibkan secara hukum dan hanya beruntung dapat menghindari penundaan yang seharusnya diizinkan oleh muatan bahan bakar yang diamanatkan. Sebuah laporan investigasi oleh perusahaan media Amerika berbahasa Spanyol yang menggunakan data dari situs website Flight Radar 24 mengklaim bahwa maskapai tersebut telah melanggar peraturan bahan bakar dan pemuatan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional pada 8 dari 23 penerbangan sebelumnya sejak 22 Agustus tahun 2016. 3 diantaranya terjadi dalam waktu 1 bulan, termasuk 2 penerbangan langsung dari Medellin ke Santa Cruz, 1 pada 29 Oktober yang mengangkut skuad Chapecoense sebelum mereka bertanding melawan Atletico Nacional. Meskipun menyadari rendahnya tingkat bahan bakar di dalam pesawat dan tidak mengambil tindakan perbaikan untuk mendaratkan pesawat dan mengisi bahan bakar, kurangnya pengawasan dan pengendalian operasional yang profesional oleh Lamia yang tidak mengawasi perencanaan penerbangan dengan baik dan pelaksanaannya juga tidak memberi nasihat kepada awak pesawat.
kegagalan meminta prioritas, atau menyatakan pesawat dalam kondisi darurat terutama saat kehabisan bahan bakar sudah di ambang batas juga disebut sebagai tindakan yang sangat ceroboh. Kegagalan maskapai penerbangan untuk mengikuti aturan manajemen bahan bakar ini adalah hal yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Apalagi tindakan tersebut tentunya melanggar bagaimana sertifikasi sebuah penerbangan, deklarasi prioritas CP2933 yang terlambat, yakni sebuah deklarasi di mana sebuah maskapai pesawat terbang yang selalu setuju dengan aturan-aturan yang berlaku tentang bagaimana menerbangkan pesawat secara profesional. Pada saat tragedi ini terjadi, pesawat yang mereka gunakan adalah Avro RJ85 yang merupakan varian dari British Aeroscape 146 yang merupakan pesawat buatan Inggris. Pesawat ini merupakan varian kedua dari golongan British Aeroscape yang memiliki jumlah penumpang berkapasitas 112 orang. Nama pilot yang mengemudikan pesawat ini pada saat kejadian naas tersebut adalah Miguel Alejandro Quiroga Murakami, yakni seorang mantan pilot Angkatan Udara Bolivia. 77 orang di dalam pesawat, 71 orang meninggal dunia, termasuk pemain, pelatih, dan staf klub Chapecoense. Hanya 6 orang yang mendapatkan mukjizat selamat, yakni 3 pemain, Alan Russell, Neto, dan Jackson Fullman. 1 jurnalis dan 2 kru pesawat juga dinyatakan selamat. Pesawat ini kemudian jatuh dan kecelakaan disimpulkan karena kurangnya bahan bakar dan kelalaian oleh otoritas penerbangan setempat. Tragedi ini mengguncang dunia sepak bola dan banyak klub dan pemain dari seluruh dunia menyampaikan bela sungkawa dan dukungan. Atletico Nacional sendiri, klub yang seharusnya menjadi lawan Chapecoense, meminta agar trofi Copa Sudamericana diberikan kepada klub tersebut sebagai bentuk penghormatan. Dan permintaan ini akhirnya dikabulkan oleh CONMEBOL. Chapecoense dinyatakan sebagai juara Copa Sudamericana pada tahun 2016.